Sarang kemudian nyuruh Guwon buat balik badan, dan Guwon pun keluar dari kamarnya. Setelah selesai, Guwon mau ngambil HP-nya dan masuk, tapi karena malu, Sarang nutup pintunya. Sarang bilang dia bakalan nganterin HP-nya Guwon nanti. Tapi Guwon benar-benar buru-buru, sampai akhirnya dia maksa buka pintunya dan Sarang jatuh ke pelukan Guwon. Setelah dilihat-lihat, kok Guwon ngenalin Sarang. Guwon ingat kalau Sarang itu orang yang udah ngejatohin dia di alat fitness waktu itu. Karena itu, mereka berdua akhirnya adu argumen. Sarang tetap nyebut Guwon sebagai laki-laki mesum. Tapi karena Guwon ngerasa nggak salah, Guwon nyuruh Sarang untuk minta maaf. Tapi Sarang nggak mau, karena Sarang yakin orang itu adalah Guwon. Di antara mereka berdua, gak ada sama sekali yang mau minta maaf. Guwon pun kemudian pergi nemuin Hwaran. Dia nyerahin beberapa dokumen karena dia emang mau mulai kerja di hotel kan. Tiba waktunya acara pelantikan Guwon sebagai manajer umum di hotel. Guwon pun dipersilakan buat maju buat ngasih sambutan. Tapi pas udah nyampe depan, dia kayak kena serangan panik gitu. Pas ngeliat orang-orang di depannya pada senyum, dia juga ngerasa kayak lemes gitu. Dalam hatinya dia minta supaya orang-orang jangan senyum. Dia kayak punya trauma tersendiri soal senyuman orang-orang yang gak tulus. Di situ dia nggak ngasih sambutan apapun, dia cuma memperkenalkan diri aja. Dan di situ Sarang ditugasin buat ngasih bunga ke dia. Karena Sarang adalah pegawai terbaik di hotel itu. Dia akhirnya maju dan ngerasa tengsin banget kan sama Guwon. Apalagi sebelumnya dia udah berdebat juga kan sama Guwon. 진심으로 환영합니다. Selesai acara, Chon Sarang masuk ke ruangan Guwon. Karena rencananya bakalan ada syuting acara. Guwon bakalan diwawancarai, sedangkan pembawa acaranya itu adalah Chon Sarang, karena dia adalah pegawai teramah yang ada di hotel. Sebelum pergi, Guwon nanyain lagi sama Sarang, kenapa waktu itu Sarang nyebut Guwon sebagai laki-laki mesum. Sarang kemudian jelasin semuanya, dan semua itu gara-gara kaos gambar harimau yang dipakai sama Guwon. Di situ Guwon juga jelasin kalau dia nggak pernah ngasih kunci kamarnya. Karena malu, Sarang akhirnya minta maaf sama Guwon. Guwon juga minta Sarang untuk nggak terus senyum di depannya dia, karena Guwon nggak suka ngeliat orang senyum terpaksa. Sementara Pyonghwa yang bekerja sebagai pramugari selalu ditolongin sama anak baru. Dan anak baru itu kayaknya suka sama Pyonghwa. Ayahnya Guwon ngadain acara pesta untuk ngerayain gabungnya Guwon di hotel. Sarang juga diajak gabung ke acara pesta itu sebagai perwakilan pegawai. Gara-gara dia teriak kenceng banget pas waktu bersulang, komisaris akhirnya nanyain Sarang siapa. Sarang adalah pegawai teramah di hotel itu. Pak komisaris nyuruh dia untuk ngasih sambutan. Setelah selesai, Guwon juga ngasih sambutan. Selesai acara, Sarang juga dibawain bingkisan berupa ikan tuna. Pas pulang dia naik bis. Tahu-tahu di depan ada mobil yang tiba-tiba nyalip sampai bisnya tuh ngerem mendadak dan kepala ikannya tuh jatuh. Karena dapat ikan tuna itu, Sarang nelpon neneknya. Kalau neneknya mau dikirimin ikan, tapi neneknya sibuk banget waktu itu sampai nggak bisa ngobrol sama Sarang. Sarang juga nelpon pacarnya. Sarang pengen ngajak pacarnya makan bareng, tapi nggak taunya pacarnya malah pergi ke Busan sama klubnya. Padahal besoknya mereka berdua itu udah janjian mau pergi. Tapi gara-gara itu janjian mereka juga gagal. Tapi pacarnya janji kalau pacarnya itu bakalan ngajakin Sarang buat pergi lain kali. Sarang akhirnya pulang dan makan tuna itu bareng sama kedua sahabatnya. Sedangkan Guwon diminta pulang sama ayahnya. Tapi pas ayahnya udah pergi, lagi-lagi kakaknya ngelarang Guwon untuk pulang. Karena itu akhirnya Guwon tetap milih untuk tinggal di hotel aja. Diam-diam Sarang buka buku diary-nya. Ternyata waktu kecil dia emang udah bercita-cita pengen kerja di hotel. Karena dulu dia juga pernah diajakin ke Hotel King sama ibunya. Sekarang ini Dael udah diangkat jadi kepala toko. Itu semua emang karena dia pintar jualan sih di toko itu, dan dia juga kerja kan udah lama.
Gak lama kemudian Pyonghwa datang karena dia mau beli hadiah buat seseorang yang udah ngebantuin dia. 네, 뭐라도 사세요. 안녕, 다음에. Sarang yang ada di resepsionis tiba-tiba kedatangan tamu hotel. Tamu hotel itu artis. Dia biasa dipanggil ibu sejuta umat yang namanya Mo Sang-ai. Tapi anehnya dia udah pesen kamar deluxe. Tahu-tahu dia datang ke situ dan minta ditingkatin ke kamar suite, tapi dia nggak mau nambah biaya. Maunya dia tuh gratisan. Ya jelas aja lah, nggak boleh. Di situ Sarang udah berkali-kali jelasin, tapi dia tetap aja ngeyel. Dia bahkan sampai minta dipanggilin manajer. Tapi walaupun manajernya ada di situ, dia tetap nggak mau ngadepin si tamu itu. Sampai kemudian Gwon datang dan nanganin orang itu. Gwon bilang bakalan manggil satpam dan ngusir orang itu. Gwon juga manggil Sarang untuk ikut ke ruangannya. Pas di ruangan itu, ternyata Gwon bilang kalau dia nggak mau ditanyain macem-macem. Seketika Sarang bingung apa maksudnya. Ternyata yang dimaksud sama Gwon itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bakalan ditanyain pas acara TV. Dan ternyata Sarang sama sekali nggak tahu soal acara itu. Pulang kerja Sarang jalan sama Yunam. Tapi Yunam tuh kayaknya nggak ada pengertiannya sama sekali gitu sama perempuan ya. Sarang pakai sepatu high heel dan disuruh naik tangga tinggi banget. Pas udah nyampe situ mereka masang gembok cinta. Pas lagi ngobrol tiba-tiba Yunam dapet telepon dari temen-temennya yang katanya hari ini lagi ngadain reunian gitu. Dan Yunam tuh diundang disuruh dateng. Yunam ngajakin Sarang, tapi Sarang nggak mau karena dia ngerasa kikuk gitu loh kalau harus campur sama orang-orang yang nggak dia kenal. Maka itu Yunam bilang kalau dia kesana cuma mau store muka aja. Habis itu mereka pulang. Tapi pas udah nyampe sana, nggak taunya Yunam itu asik sendiri sama temen-temennya. Temen-temen Yunam juga sama Sarang tuh kelihatannya julid banget. Sarang bahkan dibilang so imut sama temen-temennya Yunam. Karena kesel, Sarang akhirnya pergi keluar. Di situ Yunam ngikutin Sarang. Mereka akhirnya debat karena Sarang bener-bener kesel kan. Sarang mau pulang sendiri, tapi Yunam bilang dia mau nganterin Sarang. Tapi sebelum itu dia mau pamitan dulu sama teman-temannya. Tapi pas masuk dia malah keasikan lagi dan gak keluar lagi. Sedangkan di Hotel King, Gwon lagi nyari-nyari data-data pegawai. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak nggak nemuin gitu. Sarang yang galau pergi ke suatu tempat. Begitupun juga dengan Gwon. Mereka pergi ke tempat yang sama, tapi sama-sama nggak menyadari kehadiran masing-masing. Tiba waktunya Sarang sama Gwon untuk acara syuting promosi. Sarang datang ke bandara sambil bawa koper. Pas dia datang, Gwon bener-bener terpesona ngeliat wajah Sarang. Waktu itu Gwon minta Sarang untuk bawain kopernya. Tapi sayang Sarang nggak nangkep kopernya Gwon. Sampai akhirnya koper itu ngenain orang. Orang itu marah banget sama Gwon. Tapi kemudian Gwon minta maaf sambil ngasih cek gitu. Awalnya orang itu masih mau marah. Tapi setelah ngeliat nilai ceknya, orang itu nggak jadi marah dan malah minta maaf. Pas mau berangkat ke lokasi, Gwon udah nyiapin mobil yang keren banget. Tapi nggak taunya, Gwon nggak mau bukain pintu dan dia malah pergi sendiri. Sampai akhirnya Sarang sama Noh Sang-sik naik taksi dan desek-desekan sama koper gitu. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di sebuah penginapan. Pas Gwon lagi nyantai, tiba-tiba ayahnya nelpon. Ayahnya ngingetin Gwon kalau Gwon itu bakalan tampil di acara televisi dunia ekonomi. Karena itu, apapun yang Gwon tampilin besok bakalan berpengaruh sama saham perusahaan. Sarang juga udah mulai didandanin sambil baca naskah. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bilang kalau naskahnya direvisi. Dan ternyata yang ngerubah naskahnya adalah Hwaran. Acara udah mau dimulai. Sarang lagi duduk santai sambil baca naskahnya. Tiba-tiba Gwon datang dengan tampannya dan Sarang benar-benar terpesona sama ketampanan Gwon kali ini.